Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajang Indra Nurjaman dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191127 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pengertian dari pendidikan jasmani, asumsi dasar program pendidikan jasmani, karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum penjas. Yang pertama ada pengertian kurikulum penjas. Pengertian kurikulum penjas adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong pengembang keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, dan pembiasaan pola hidup sehat, dan juga pembentuk karakter seperti membentuk mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai sebuah tujuan sistem pendidikan nasional. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Firmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Kemudian ada menurut Winarno, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, intelektual, dan emosional. Kemudian yang selanjutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Itu menurut Adang Suherman. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk mengkhususkan dirinya pada salah satu bidang atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur dari orang dewasa. Dengan kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan. Kemudian ada para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak-anak didiknya di masa yang akan datang. Dunia mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang sekarang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dalam eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Yang selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani. Mata pelajaran pendidikan jasmani telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Nama yang terakhir yang sekarang itu adalah pendidikan jasmani.
yang sebelumnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan juga penalaran. Aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani juga adalah aktivitas psikomotorik yang dilaksanakan atas dasar pengetahuan kognitif yang terkait dengan sikap, kemudian kedisiplinan, kejujuran, percaya diri, dan ketangguhan serta perilaku sosial. Yang selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani sangat penting untuk dipahami oleh setiap guru. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri, di mana pada umumnya ruang lingkup pendidikan jasmani ini bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotor pada diri siswa. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan terjemahan dari physical education yang sering digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan makna dari pendidikan jasmani sendiri adalah pendidikan yang mengenai fisik dan mental seseorang. Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan jasmani di sini merupakan sebuah proses pengetahuan sikap dan tingkah laku seseorang untuk kelompok dalam usaha untuk mendewasakan anak melalui pengajaran dan pelatihan. Badan Standar Nasional menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meliputi beberapa aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek permainan dan olahraga. Jadi di dalam permainan dan olahraga ini mencakup olahraga tradisional, permainan dan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan juga aktivitas lainnya. Yang kedua ada aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri terdiri dari mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga aktivitas senam. Aktivitas senam terdiri dari ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang keempat ada aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Kemudian ada aktivitas air. Dalam aktivitas air ini mencakup permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, seperti renang serta aktivitas lainnya. Kemudian pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas ini meliputi piknik, karya wisata, dan mendaki gunung. Yang terakhir itu ada kesehatan. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA pendidikan jasmani dapat kita amati antara lain dari dua sisi. Yang pertama bisa dilihat dari kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA dan MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani pada umumnya.
Namun seringkali pada guru terlena oleh materi kurikulum yang ada. Yang selanjutnya ada isu proses pembelajaran, seperti aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Demikian juga kesempatan dan waktu aktif belajar untuk mengembangkan konsep dasar dan keterampilan gerak pun terbatas. Jadi contohnya itu seperti pengalaman saya di SMA, olahraga atau mata pelajaran olahraga itu sering tidak efektif karena waktu yang singkat. Kemudian juga sering juga kalau bahasa Sunda mah dilurikeun. Jadi cuma mengasih bola langsung bermain saja gitu. Yang ketiga ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses pembelajaran atau belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk menentukan perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Dan kemudian ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Yang terakhir itu ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagai tercantum dalam tujuannya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.